Oke teman-teman, untuk agenda hari pertama dalam case Kokoero ini yang tiba-tiba mencuat ya, yang Kokoero menjadi TSK, sudah diagendakan hari ini barusan pertemuan di Polres Jakarta Selatan antar kuasa hukum masing-masing ya. Sebelum teman-teman nanya, kenapa tidak menggunakan tim pengacara dari Bapak Mainola? Karena dari Kokoero sendiri juga personally asking untuk Bapak Mainola just fokus untuk menjadi pengacara untuk hak asuh anak, karena kan ini juga kan nanti ada inti perkara juga akan naik ke pengadilan ya, jadi fokus ke sana. Untuk di case ini Kokoero menggaet John LBF Law Firm ya, yang foundernya itu Henry Kurnia kalau nggak salah. Dan untuk pengacaranya sendiri menggunakan Bapak Meci Ahmad ya. Jadi Kokoero belum diagendakan untuk hadir, jadi baru penyerahan data dan diskusi antar pengacara kedua belah pihak satu sama lain. Kalau untuk Kokoero nanti diagendakan katanya tanggal 28, so it might be dari pihak pelapor juga akan datang, who knows, but yang pasti Kokoero akan datang di tanggal 28an. So ini hasil untuk agenda di hari pertama, silakan disimak. Di kuasa pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Kita harus juga memandang asas hukum, assumption of innocence, asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hakim. Makanya kami ingin netizen juga dan pihak media untuk menahan memberikan media berita-berita yang belum pasti kebenaran Mas Ruben ini bersalah atau tidak, karena kan masih proses di kepolisian dan kita mengutamakan jalur-jalur untuk penyelesaian untuk perdamaian seperti itu. Upaya untuk penggantian, upaya untuk kita sedang upayakan dan kita sudah komunikasi juga kepada pihak pelapor, lawyer to lawyer, pengacara ke pengacara, dan disambut juga sama Bang Ramzi ya, dan mereka juga fokusnya untuk tidak untuk memenjarakan, tapi proses hukum memang harus berjalan. Kita juga menghargai itu. Mas Ruben juga aslinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka, dan kita juga nanti di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali, menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan orang itulah. Untuk pemanggilan kapan Bang, hari apa kalau boleh pastinya? Direncanakan tanggal 28 ya. Bang Ruben ini kalau saya beberapa kali komunikasi, berbicara, dia orangnya yang tidak mau menyusahkan orang, sangat-sangat baik orang yang saya lihat, bahkan untuk meminta bantu aja sungkan dia itu. Kalau di LP itu 3,5, tapi dengan bunga dan lain 4,4 ya. Pak, sempat ada dana yang sudah dikembalikan mungkin berapa gitu? Kalau dari klien saya sudah sempat mengembalikan 1 juta ya. Mengembalikan 1 juta. Mas Ruben niatnya baik kok, cuman memang dalam proses kerjasama kontrak itu tidak didampingi oleh orang hukum yang memadai, dan dia tidak didampingi intinya sama orang hukum gitu, jadi ada beberapa yang miss. Gila ya, ini kalau emang waduh, ini jadi kasus besar ini. Aduh gila, itu pendukungnya pada gimana ya? Oh my god, gila. Kok bisa seorang wanita yang terlihat polos, sederhana, bagaikan peri, kok bisa ya? Ternyata suhu dia cuy. Gila. Ini kalau emang benar nih ya, aduh udah gak bisa lagi ngomong apa-apa sih, bener. Gila sih, gila. Parah. Tadi saya melihat ada VT yang lewat di akun TikTok saya ya, yaitu itu Ko Ruben, ada Ko Igun, ada Ayu Ting Ting, Bang Wendy. Sepertinya mereka ada di Brownies ya.
dan di situ Ko Ruben berbicara mengenai kasus yang menimpanya ya, yang dia dituduhkan sudah menjadi tersangka untuk kasus penipuan dan penggelapan ya. Dan masalah ini ya makin digoreng-goreng oleh fanbase sebelah ya. Padahal siapa yang nggak tahu ya, Ko Ruben itu pasti bisa menyelesaikan masalahnya, dan terbukti kan ya kan, dia dapat menyelesaikan masalahnya ya. Dia sudah bertemu dengan orang yang melaporkannya dan sudah ada pembicaraan untuk lebih lanjut ya kan, yang akan pasti diselesaikan oleh Ko Ruben. Tetapi yang bikin masalah ini menjadi rame, melebar kemana-mana ya karena itu tadi fanbase-nya ini yang menggoreng terus masalah ini, yang membuat semakin hancur nama Ko Ruben ya. Di mana-mana oleh fanbase-nya dibilang penipu lah, penggelapan lah, dan macam-macam sebagainya ya. Sungguh kasihan kita melihatnya. Tapi tenang ya Ko Ruben ya. Di sini ada kami orang-orang dari Dewan Pembela Ruben yang tetap akan terus mendukung Ko Ruben ya, yang tetap akan menyayangi Ko Ruben. Apapun masalah yang menimpa Ko Ruben itu tidak merubah kasih sayang kami kepada Ko Ruben ya. Dan para netizen Indonesia yang semua mendukung Ko Ruben ya, jangan khawatir, dan terutama ada Tuhan yang akan menyertai Ko Ruben ya. Tetap semangat ya Ko Ruben ya, dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap terus bertekun di dalam sholatnya Ko Ruben ya. Kami semua tetap ada di belakang Ko Ruben untuk mendukung Ko Ruben sampai masalah hak asuh anak selesai, yang dibantu oleh pengacara Bang Binola, dan juga dari kasus yang satunya ini dibantu dengan dari timnya John LBH ya. Biar semua kasus ini dapat berjalan dengan baik dan Tuhan menyertai Ko Ruben. Oke, bye-bye. God bless you. Mediasi gagal, pihak Ruben Onsu pertanyakan syarat kesehatan yang terkesan mendadak dipersoalkan. Yang bikin heran justru orang-orang di kolom komentar. Kenapa permintaan Sarwenda agar ada tes kesehatan sebelum bertemu anak langsung dianggap sebagai upaya menghalangi ayah? Sampai hujatannya sebegitu. Ini konteksnya hak asuh anak. Kalau seorang ibu meminta kepastian kondisi kesehatan sebelum bertemu, menurutku itu sangat wajar. Bukankah kesehatan dan keamanan memang seharusnya menjadi prioritas? Tes kesehatan bukan hukuman, bukan penghinaan, dan bukan berarti melarang ayah bertemu anak. Itu bentuk kehati-hatian dari seorang ibu. Jadi sebelum sibuk menghujat Sarwenda, coba lihat dari sisi seorang ibu.